Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Jamaah rahimakumullah, kapan wabah atau pandemi yang sedang melanda kita pada saat ini akan berakhir? Apakah benar kemunculan bintang Suraya akan mengakhiri wabah atau pandemi yang tengah melanda kita pada saat ini? Jamaah rahimakumullah, yang pertama ingin saya sampaikan, jaga akidah kita, keyakinan kita penuh. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memastikan kapan pandemi atau wabah ini akan berakhir dan hilang dari muka bumi ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memastikannya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk segera menghilangkan, untuk segera mengangkat pandemi atau wabah yang tengah melanda dunia kita pada saat ini. Bukan bintang-bintang, bukan bintang Suraya, atau bukan yang lainnya. Kita manusia hanya berikhtiar, hanya berupaya. Tetapi jamaah rahimakumullah, yang maha kuasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dan menjadi hal yang paling penting untuk tetap menjaga akidah, iman dan Islam kita di tengah-tengah pandemi atau wabah yang sedang melanda kita pada saat ini. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, yang mengaitkan antara bintang Suraya dengan hilangnya wabah penyakit? Secara singkat ingin kami jelaskan, hadis-hadis yang berkaitan dengan tema ini berkisar antara hadis yang sahih, hasan, dan juga hadis yang dhaif. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Namun hadis Bukhari dan Muslim ini tidak menjelaskan secara spesifik, tidak menyebutkan secara spesifik mengenai bintang kaitannya dengan hilangnya wabah penyakit. Hadis ini jamaah rahimakumullah menceritakan atau menjelaskan tentang munculnya banyak sengketa, munculnya banyak gugatan, banyak kasus yang sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW akibat beberapa pedagang yang menjual hasil panennya, diantaranya kurma, dalam keadaan yang rusak, berpenyakit dan tidak baik. Ini kemudian menimbulkan konflik, menimbulkan perselisihan. Karena semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW melarang untuk memperjualbelikan hasil panen, diantaranya kurma, kalau hasil panen itu masih berpenyakit dan belum bisa dijamin kualitasnya adalah kualitas yang baik. Kemudian dalam redaksi hadis itu juga memang ditanya kapan bisa terlihat bahwa hasil panen itu baik. Maka sahabat Abdullah bin Umar dan juga seperti yang diriwayatkan oleh putra daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in, maka beliau-beliau ini mengatakan bahwa kemunculan tanda-tanda yang baik bagi hasil panen terutama kurma ini biasanya adalah pada saat munculnya bintang Suraya. Jadi hadirin sekalian, inti dari hadis ini bukan bintang Surayanya, tetapi intinya adalah dipastikan bahwa hasil panen yang diperjualbelikan sudah bebas dari penyakit ataupun kualitasnya baik. Meskipun belum muncul bintang Suraya, kalau sudah bisa dipastikan ini sudah keluar dari larangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada hadis-hadis yang lain yang secara spesifik menyebutkan bintang, bahkan menyebutkan Suraya.
Di antaranya dalam Musnad Imam Ahmad, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'an najmu sabahan qattu wa biqaumin ahatun illa rufi'at anhum aw khaffat." Dalam riwayat lainnya, "Ma tala'an najmu sabahan qat wa taqumu ahatun illa rufi'at anhum aw khaffat." Dan juga banyak redaksi-redaksi yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, hadis-hadis ini menurut para ulama ada perbedaan pendapat mengenai dua hal. Yang pertama mengenai status hadis ini, yang kedua mengenai pemahaman terhadap hadis ini. Yang pertama adalah mengenai status hadis. Ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Seperti Syekh Al-Allamah Syuaib Al-Arnaud. Beliau mengatakan bahwa hadis "Ma tala'an najmu sabahan qad wa taqumu ahatun illa rufi'at anhum au khaffat" ini adalah hadis dengan sanad yang hasan, sanad yang baik. Tetapi kemudian riwayat-riwayat yang lain, ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis-hadis dengan sanad yang dhaif. Sekali lagi, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis dengan sanad yang dhaif. Sehingga seperti yang saya sampaikan, hadis-hadis mengenai Thuraya dan hilangnya wabah ini berkisar antara hadis sahih, hasan, dan juga hadis yang dhaif. Yang penting adalah kita memahami bagaimana latar belakang munculnya hadis-hadis ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, perbedaan pendapat ulama yang kedua mengenai hadis ini adalah ruang lingkup dari ahah atau penyakit. Pendapat pertama mengatakan bahwa al-ahah yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini adalah khusus yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang menimpa tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ahah ini adalah penyakit-penyakit yang tidak khusus menimpa tanaman, tetapi juga umum mencakup penyakit-penyakit atau wabah yang menimpa manusia. Dan mereka mengambil landasan atau pijakan dengan hadis "Ma tala'an najmu sabahan qattu wa biqaumin." Nah, kata-kata wa biqaumin ini adalah komunitas manusia atau orang. Sehingga ini tidak berkaitan dengan buah tetapi berkaitan dengan orang. Ini adalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama antara yang mengatakan penyakit ini khusus tanaman, kemudian juga adalah antara yang mengatakan penyakit ini tidak khusus pada tanaman tetapi juga mencakup orang atau manusia. Ini adalah penjelasan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan bintang Thuraya dan hilangnya wabah atau pandemi. Kesimpulannya jamaah rahimakumullah, bagaimana sikap kita? Jamaah rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang berkisar antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Lebih spesifiknya lagi, hadis hasan dan dhaif yang langsung menyebut tentang masalah bintang ini. Kesimpulannya, pertama, akidah kita jaga. Kita tetap yakin, kita tetap percaya penuh, beriman penuh bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memastikan kapan pandemi atau wabah ini akan segera berakhir. Itu yang pertama, bukan karena bintang Suraya atau karena yang lainnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa untuk mengangkat, untuk menghilangkan pandemi dan wabah dari atas muka bumi ini. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Jangan putus harapan. Perbanyak berdoa agar Allah segera mengangkat wabah dan pandemi yang sedang kita alami ini. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, ketika dikaitkan dengan bintang Suraya, maka bintang Suraya hanyalah sekedar tanda. Sekali lagi, hanya sekedar tanda. Tidak bisa menentukan dan bukan penentu sama sekali apakah wabah atau pandemi ini akan menjadi akhir. Allah lah yang menentukan. Meskipun bintang Suraya muncul, kalau Allah tidak memutuskan bahwa wabah atau pandemi ini akan berakhir, maka wabah ini tidak akan berakhir. Tetapi meskipun bintang Suraya belum muncul, kalau Allah berkehendak, Allah angkat wabah ini, pastilah wabah dan pandemi ini akan segera berakhir. Jamaah rahimakumullah, bintang Suraya bukanlah satu bintang, tetapi terdiri dari banyak bintang. Yang bisa kita lihat dengan mata biasa yang belum terlatih, itu biasanya hanya 6 bintang yang terang. Kemudian kalau mata kita terlatih bisa melihat 7 bintang. Dan kalau menggunakan alat, maka jumlahnya bisa ratusan,
atau sekitar 500 buah bintang. Jamaah rahimakumullah, para ahli astronom, ahli perbintangan mengatakan bahwa biasanya bintang Surya ini muncul pada tanggal 12 Mei atau pada tanggal 7 Juni. Sehingga jamaah rahimakumullah, inilah latar belakang mengapa ada yang mengaitkan bahwa tanggal 12 Mei itu adalah pertanda pandemi akan berakhir. Setelah mendengarkan penjelasan hadis-hadis tadi, mudah-mudahan kita sudah paham bahwa sebetulnya bintang Surya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa merubah keadaan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa merubah keadaannya. Tapi jamaah rahimakumullah, kita jangan berkecil hati, jangan putus harapan. Tetap pada masa-masa seperti ini, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hadis-hadis ini, hadisnya meskipun dhaif, ada yang hasan, ini justru memotivasi kita untuk meningkatkan doa kita, untuk menambah ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan atau mengangkat pandemi dan wabah yang sedang melanda kita pada saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala normal kembali. Jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali berkeyakinan ketika bintang Surya muncul maka wabah akan hilang. Yakinlah bahwa itu hanyalah salah satu tanda-tanda, isyarat-isyarat yang menentukan, yang memastikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa menghilangkan keraguan, bisa menghilangkan kebimbangan. Mari sama-sama kita tingkatkan doa kita kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah dan menghilangkan pandemi dari dunia kita pada saat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.